Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Milica dengan NIM D101119109. Di sini saya akan mempresentasikan seminar offline dengan judul Analisis Kebutuhan Moda Angkutan Umum Bus Damri di Kabupaten Kapuasulu, Rute Putusibo, Pontianak. Dengan dosen pembimbing utama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, MT IPM, dengan dosen pembimbing kedua, Bapak Dr. Said STMT, beserta dosen penguji utama, Ibu Siti Nurlaili Kadarini, STMT IPM, dan dosen penguji kedua, yaitu Ibu Sumiyatina, STMT IPM. Pembahasan. Di sini pembahasan dibagi dalam 3 bab, yaitu ada bab 1, pendahuluan, bab kedua, pinjam pustaka, dan yang ketiga, bab 3, itu metodologi penelitian. Pada bab 1, itu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistem sikap penulisan. Sedangkan pada bab kedua, yaitu membahas mengenai teori pendukung dalam penelitian. Bab ketiga, metodologi penelitian, itu membahas tentang mengenai teknis pelaksanaan penelitian, pengambilan data, dan teknis pengolahan data dalam penelitian. Bab 1 itu pendahuluan. Latar belakang yang melatar belakangi pada proposal ini, yaitu yang pertama, Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kapuasulu, memiliki laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas wilayah yang relatif tinggi, sehingga akan berdampak signifikan terhadap perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat. Yang kedua, mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah banyak menggunakan bus untuk melakukan perjalanan jauh, baik dalam kota maupun luar kota. Yang ketiga, hanya ada 1 armada bus yang masih beroperasi untuk melakukan perjalanan setiap harinya dan tidak optimal untuk mengangkut penumpang yang melebihi kapasitas kursi pada bus. Maka ada penumpang yang tidak terangkut atau tidak terlayani. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama, armada yang melayani rute tersebut kurang optimal pada jumlah kendaraan yang beroperasi, sehingga akibatnya penumpang tidak terangkut. Yang kedua, jumlah penumpang yang melebihi dari jumlah kapasitas kursi pada bus yang dapat membahayakan penumpang dan supir itu sendiri. Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis karakteristik pergerakan angkutan umum bus Damri rute Putusibo Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui perkiraan jumlah kebutuhan armada optimal bus Damri pada rute Putusibo Pontianak untuk saat ini. Batasan masalah. Adapun batasan masalah yang pertama, koridor penelitian adalah salah satu rute yang dilewati oleh angkutan umum bus Damri dengan mengambil rute Putusibo Pontianak. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada jumlah kebutuhan armada optimal angkutan umum bus Damri dengan rute Putusibo Pontianak. Yang ketiga, angkutan umum yang diteliti adalah bus Damri dengan rute Putusibo Pontianak. Adapun bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai teori angkutan umum. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, angkutan umum adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan umum antar kota dalam provinsi atau KDP itu berdasarkan Permenhub Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, angkutan antar kota dalam provinsi atau yang disingkat dengan AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah, kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil atau bus umum yang terikat dalam trayek. Bus Damri. Damri adalah singkatan dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, atau yang disempurnakan yaitu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia nomor 01/Damri/46
tanggal 25 November 1946, sebuah badan usaha milik negara BUMN Indonesia yang bergerak di bidang transportasi darat. Teori jaringan trayek. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan, trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang memiliki asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Kapasitas angkutan. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2002, kapasitas angkutan umum adalah kemampuan suatu alat angkutan untuk mengangkut muatan atau penumpang dari suatu tempat lain ke tempat lainnya dalam waktu tertentu. Adapun metode break-even, yaitu pada penentuan jumlah armada optimal, dilakukan dengan metode break-even, yang berdasarkan prinsip keseimbangan antara biaya operasional kendaraan, yang disingkat dengan BOK, dan pendapatan menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2002. Dalam metode break-even, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah armada optimal adalah adapun yaitu load factor, komponen BOK, dan jumlah penumpang. Ini ada teori load factor atau faktor muat. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2002, load factor adalah angka yang menunjukkan jumlah penggunaan ruang yang tersedia di dalam kendaraan terhadap daya dukung kendaraan atau perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut di dalam kendaraan dengan kapasitas tempat duduk penumpang yang tersedia di dalam kendaraan. Biaya operasional kendaraan atau BOK. Biaya operasional kendaraan menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor SK 687-AJ-206-DRJD-2002 dan keputusan Menteri Perhubungan nomor KM-89 tahun 2002, komponen biaya operasional kendaraan ada dua, yaitu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Penentuan jumlah penumpang. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2002, data jumlah penumpang dapat diketahui dan didapatkan dengan melalui survei dinamis yang dilakukan pada kendaraan angkutan umum yang sedang beroperasi atau on the bus, yaitu dengan menaiki dan mencatat jumlah penumpang naik turun serta penumpang yang tidak terangkut pada titik tempat penumpang menunggu bus selama perjalanan berlangsung. Maka dapat diketahui jumlah penumpang yang naik turun, jumlah penumpang keseluruhan, penumpang yang tidak terangkut, dan load factor-nya. Bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini kita dapat melihat bagian alur penelitian, yaitu dimulai itu ada pendahuluan, perumusan masalah dan tujuan. Setelah itu tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian, pengumpulan data itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh berdasarkan hasil survei di lapangan. Pertama itu jumlah penumpang, yang kedua waktu operasi bus, yang ketiga biaya pengeluaran untuk transportasi. Sedangkan data sekunder, yang pertama data biaya operasional kendaraan, seperti harga oli, harga BBM, harga ban, dan harga suku cadang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengoperasian bus. Itu terdiri dari jumlah bus, jumlah karyawan supir, dan lain-lain. Serta analisis datanya itu menggunakan metode berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK-687-AJ-206-DRJD 2002 untuk mengolah data, yaitu yang pertama analisis load factor-nya, yang kedua analisis BOK, yang ketiga analisis jumlah armada optimal, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, ini adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian dimulai dari Polda Damri Sibau, yang kedua di Terminal Damri Sibau, dan
Di sini terlihat rute angkutan umum bus Putus Sibo Pontianak, di mana nanti kita dapat mencatat jumlah penumpang yang akan menaiki bus Damri yang melalui rute Putus Sibo Pontianak. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan pada hari Minggu dengan asumsi hari libur dan di hari Senin pada hari kerja. Pengambilan data wawancara dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Adapun metode pengumpulan data itu terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primernya yang pertama dilakukan mencatat survei naik turun penumpang, yang kedua besarnya pengeluaran untuk transportasi, yang ketiga itu waktu operasi bus. Sedangkan pada data sekunder, yang pertama itu adalah harga komponen BOK, yang kedua itu pengoperasian bus. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pada survei lapangan dan wawancara. Pada survei lapangan, itu kita mencatat jumlah penumpang naik turun dan penumpang yang tidak terangkut, sedangkan pada data wawancara, kita dapat mengumpulkan data biaya operasional kendaraan atau yang disingkat dengan BOK. Nah, adapun alat-alat yang kita pakai selama dalam mengumpulkan data, yaitu adapun yang pertama jam tangan, yang kedua form survei, yang ketiga adalah alat tulis. Teknik pengolahan data. Pada teknis pengolahan data itu dibagi dalam beberapa tahap. Salah satunya yang pertama itu menentukan BOK. Pada penentuan BOK ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana pada biaya tetap itu terdiri dari biaya penyusutan kendaraan, biaya bunga modal, biaya KIR, biaya izin trayek, biaya STNK, biaya asuransi kendaraan, pajak kendaraan, retribusi terminal. Pada biaya variabel itu terdiri dari biaya bahan bakar minyak, biaya servis kecil, biaya servis besar, biaya pemeliharaan bodi, biaya tak terduga, penambahan oli, biaya cuci bus, biaya pemeriksaan umum, biaya suku cadang. Yang terakhir ada teknis pengolahan data. Teknis pengolahan data yang kedua yaitu menentukan jumlah penumpang, yang ketiga menentukan pendapatan, yang keempat menentukan load factor atau faktor muat, yang kelima itu menentukan biaya operasional kendaraan total, yang keenam menentukan load factor dengan metode break-even, dan yang ketujuh menentukan jumlah armada. Sekian dan terima kasih.